karena mungkin basically saya ya, karena kan dulu saya itu di I.O. Awalnya di I.O, awal mula kerja di I.O, udah mulai seneng gambar gitu kan. Nah pas ngelihat ke sini kok seru ya gitu kan, gini kayak melukis dalam air. Jadi kayaknya bisa nih diaplikasikan. Cuma tetap beda sih antara gambar kita ngedesain gitu kan, gambar tangan sama realnya kita pakai bahan yang di sini kayak kayu atau apa kan susah memang, cuma seru. Apalagi yang mesti dirawat kan banyak, nggak cuma dari scaping doang. Kita bisa scaping belum tentu bisa ngerawat airnya gitu. Nah itu hal-hal gitu tuh yang coba banyak yang dikuliknya, itu yang bikin saya senang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji, saya tinggal di Bogor. Saya sudah berkeluarga, anak 2. Di sini tuh kita toko aquascape. Aquascape itu kita di sini kan ada bonsai. Bonsai ini kan bikinan dari kayu-kayu rasa mala atau kisirem orang biasa nyebutnya juga. Itu kita rakit sedemikian rupa biar jadi model bonsai gini, yang kebutuhannya sih untuk aquascape, untuk landscape di dalam akuarium gitu kan. Nggak cuma bonsai sih, banyak macam, bisa natural atau model kayak pohon, kayak hutan, itu juga bisa. Kalau toko ini sendiri buka dari 2010. Ya, 2010 sampai sekarang alhamdulillah. Ya, jadi untuk supply tanaman ke Aquajayanya. Jadi kita ada farm sendiri. Sekarang juga masih ada farmnya namanya Agropeni. Itu nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi karena ini kan owner kita ini di sini itu Dodi Aliwijaya. Itu kebetulan beliau sudah nggak ada di 2023 kemarin, di awal tahun ini. Itu kebetulan saya masih family dengan beliau. Dari situ dicoba, udah ayo gabung lagi, karena dulu 2016 sempat saya di sini. Tuh. Akhirnya saya nyoba gabung ke sini di 2021. Awalnya itu kan saya senengnya nanam hidroponik dulunya tuh, pas COVID itu nanam hidroponik. Nah, ditawarin di sini nyoba ini nanam tapi di dalam air. Kok unik gitu loh, jadi seru. Jadi ini nanam tapi alamnya berbeda gitu. Yang kalau hidroponik kan di darat nih, kita jelas tanah, kita kasih media tanam terus kita tanam selesai gitu kan. Kalau di sini kan nggak cuma tanah dan udara, tapi mesti ada airnya juga. Gue sendiri, gue lebih senang numbuhin ke tanamannya. Habis itu baru gue belajar scapingnya, kebalik. Kalau mungkin banyak teman-teman di luar itu kan ada yang sudah masuk mulai ke hardscapingnya gitu kan, karena mereka senang nyusun batu, kayu gitu kan. Kalau gue sendiri kan belum terlalu paham pada saat itu kan. Akhirnya ya udah mulai dari awal, mulai bener-bener apa sih gitu kan, coba searching, banyak lah masukan ya, belajar banyak dari YouTube juga, dari Bang Wen, apalagi dari almarhum. Kalau menurut gue sendiri sih nanam itu semua orang bisa, yang nggak bisa telatennya, karena nggak semua orang punya waktu buat merawat, tapi punya waktu buat nanam dia nanam nih hari ini, udah nanam, udah gitu lupa, mati juga, mau apaan aja itu. Kesulitannya banyak. Awal itu kan kita juga, saya sendiri ya, saya sendiri belajar di sini. Awalnya saya pernah ngelayanin satu customer. Karena di sini kan kita semua dari orang yang benar-benar newcomer lah, benar-benar belajar dari nol kan, semua di sini nih rata-rata. Nah, itu
pas ditaruh suruh melayani itu, kita kan bingung nih, karena semua penamaan produk kan macam-macam. Padahal sama itu, sama-sama soil, sama-sama pupuk dasar. Nah, saking banyaknya produk itu, pas suatu hari lagi ngelayanin, saya nggak tahu tuh pupuk dasar yang mana, soil yang mana. Akhirnya kebalik. Itu wajar sih, cuma dari situ kan akhirnya challenge nih. Wah, gue besok nggak boleh salah lagi nih. Sampai customer-nya itu datang lagi. Datang komplain. Mas, kemarin saya dilayanin orang yang gendut yang mana ya gitu. Waduh, gue pura-pura bersihin apa gitu biar Kalau aquascape sendiri sebenarnya udah lama ya, mungkin dari dari kakek kita mungkin atau buyut kita mungkin udah pada punya akuarium kan. Udah punya akuarium di rumah, tapi kan bedanya kan nggak ada landscapingnya kan, cuma hanya batu, terus hiasan-hiasan artificial paling gitu kan. Itu kan sudah termasuk aquascape sebenarnya. Cuma kalau untuk aquascape sendiri yang benar-benar tanaman bisa hidup semua itu sih tepatnya gue nggak terlalu paham ya tahun berapa mulainya. Cuma dipopulerkannya mungkin ya, dipopulerkannya itu melalui Aquajaya. Dulu kan kita banyak, kalau di Jepang, di Korea sendiri kan udah lama. Akhirnya dulu kita banyak impor kayak soil, terus media tanam lah kita bilang. Banyak impor media tanam, karena dulu di Indonesia sendiri kan belum ada yang produksi kan. Substrat, jadi kan aquascape itu ada kita bilang soil kan tanah, ada pupuk dasar, ada rumah bakteri, substrat itu yang kita produksi. Sama pupuk cairnya juga ada. Jadi kompleks, nggak cuma kayu dan batu. Kalau dulu itu kan dengar cerita dari teman-teman itu kan, dulu mah nanam susah, modal cuma silika doang gitu kan, atau enggak modal cuma pasir kali gitu. Bisa, bukan nggak bisa gitu kan. Cuma untuk jangka panjang yang susah. Dulu itu terbentur sama harga yang fantastis, ya kan? Kayak tanaman aja, pot kecil aja harganya udah berapa. Terus tanaman itu dihitungnya per daun, per batang, ada yang kayak gitu. Sekarang pun masih, cuma harganya jauh lebih murah. Beda sama dulu, karena mungkin nggak banyak orang punya kali ya farm itu. Kita ada produksi namanya Aquariset. Aquariset itu untuk pupuk cair sama substrat. Substrat itu soil, pupuk dasar, terus rumah bakteri. Di sini tuh dulu ada awal mula yang mendirikan ini tuh almarhum Dodi Aliwijaya. Terus Bang Ai itu nggak lama, di tahun 2017 kalau nggak salah itu ada Bang Ewin. 2018 itu masuk Bang Wendy. Mereka ini yang mulai dari awal meriset produk-produk itu, dari bikin farm, bikin pupuk dasar, bikin soil, bikin rumah bakteri, bikin pupuk cair, macam-macam itu. Pikirannya sih dulu awal gabung ke sini, ini bisnis yang kayaknya harusnya nggak mati sih. Karena kan yang tadi saya bilang kan sempet ya mungkin dari kakek kita atau buyut kita udah punya akuarium kan, gitu kan. Itu kan udah berapa tahun ke sini kan, puluhan tahun gitu loh. Tapi
orang pasti mau ada akuarium di rumahnya. Biarpun nggak semua orang ya, cuma pasti paling nggak dari akuarium aja itu udah jangkanya udah panjang gitu. Kalau aquascape-nya harusnya bisa ngikutin gitu. Sebenarnya sih kalau tanaman nggak terlalu rumit ya. Yang rumit itu ikan. Ikan itu kan kita nggak tahu case-case-nya kayak mana. Kan ikan ada jenisnya macam-macam nih. Nah penanganannya pun macam-macam. Itu yang repot. Kalau di kita itu kan ada namanya kontrak maintenance. Jadi kadang-kadang ada customer yang tadi saya bilang tadi kan, ya dia mau bikin, tapi dia nggak mau ngerawat. Ada yang begitu. Akhirnya ya kita tawarin kontrak maintenance. Gitu. Memang ada paketannya. Ada juga yang bikin mau jadi dulu. Jadi kita keep dulu di sini, itu juga ada. Jadi pas udah settle semua, ya dibawa sama klien. Kayak gitu sih kalau yang aquascape ya. Tapi kan ya kalau yang cuma dia melihara ikan aja ya mau nggak mau kita jelasin paling jangan dulu beli ikannya. Paling kayak gitu doang. Paling jadiin dulu aja airnya sampai bening gitu, sampai udah bagus. Paling nggak 2-3 hari ke depan lah gitu. Kalau bonsai itu kita bikin sendiri. Itu kan ini kan ngerakit dari kayu-kayu yang tadi saya bilang tuh kisirem sama rasa mala gitu kan. Ntar kita rakit jadi satu. Jadi bentuk yang ya berbentuk bonsai gini. Kalau mau ke Aquajaya itu dari arah Pasar Minggu, pas sudah ketemu stasiun Lenteng Agung, itu nanti setelah stasiun Lenteng Agung itu ada pisahan jalan. Kalau naik mobil atau motor ya, ada pisahan jalan, ambil yang kanan, ambil jalur cepat. Nah, terus nanti patokannya sebelum putaran balik UP, pecahan jalan kita ambil yang kanan, lewatin stasiun UP, terus nanti sebelum putaran balik itu kita ada sebelah kiri jalan. Nah, kalau yang basker ya dibilangnya ya. Basis kereta itu biasanya turun di stasiun UP terus jalan kaki. Kalau atau naik ojek online lah. Atau opang juga bisa. Dari UP sih sebenarnya jalan kaki sih udah banyak sih yang jalan kaki dari UP.